Pasti ada kan di lingkaran pertemanan kamu orang yang kayaknya hilang dari dunia maya. Mereka yang jarang banget atau bahkan nggak pernah sama sekali ngepost sesuatu di media sosial. Nah, kali ini kita bakal coba ngulik psikologi di balik pilihan mereka untuk diam di tengah dunia yang seolah-olah teriak nyuruh kita buat tampil. Jadi pertanyaan besarnya kan gini, kenapa di zaman dimana perhatian itu udah kayak mata uang, justru ada orang yang memilih untuk melakukan perlawanan sunyi? Yuk kita telusuri bareng-bareng alasan dibalik pilihan untuk nggak ikutan naik ke panggung besar yang namanya media sosial ini. Sadar atau nggak, kita ini hidup di zaman pertunjukan. Setiap makanan enak, setiap liburan, bahkan setiap momen sedih, rasanya kayak harus banget didokumentasikan buat penonton. Ngepost itu bukan lagi pilihan, tapi udah kayak kewajiban sosial. Nah, dari sinilah tekanannya mulai muncul. Oke, kita mulai dulu dari awal. Gimana ceritanya kita bisa sampai ke titik ini? Kok bisa sebuah alat yang tadinya buat nyambungin orang malah berubah jadi arena kompetisi? Bagian pertama ini bakal ngebongkar harga yang harus kita bayar cuma buat bisa terus kelihatan. Dulu banget kan, medsos itu tujuannya simpel, buat tetap terhubung sama teman dan keluarga yang jauh. Tapi seiring waktu, hal-hal kayak jumlah like dan follower mengubah permainannya. Dari yang tadinya tulus berbagi, kita malah bergeser ke pertarungan buat dapat validasi. Setiap interaksi jadi ajang adu populer. Nah, disinilah pergeseran psikologisnya terjadi. Kita pindah dari motivasi intrinsik, berbagi karena kita emang pengen, ke motivasi ekstrinsik. Pertanyaannya bukan lagi apa ya yang pengen aku bagikan, tapi postingan apa nih yang bakal dapat like paling banyak. Kita tampil cuma biar nggak dianggap aneh atau ketinggalan zaman. Percaya nggak, jauh sebelum ada internet, seorang filsuf abad ke-19, Soren Kierkegaard, udah ngasih peringatan soal ini. Menurut dia, tekanan dari keramaian atau opini publik itu bisa menenggelamkan jati diri kita yang asli. Di dunia media sosial, keramaian ini ya bukan cuma orang lain, tapi juga algoritma yang terus-terusan ngasih tahu kita apa yang lagi populer. Akibat dari semua tekanan itu, akhirnya terbentuklah yang namanya diri yang mengkristal. Ini adalah persona online kita yang udah dipoles sedemikian rupa. Setiap postingan, setiap like yang kita dapat, itu ngebangun citra ini. Masalahnya, identitas ini rapuh banget. Begitu kita sedikit aja melenceng dari brand diri kita, semuanya bisa retak. Jadinya kita kayak kejebak di satu versi diri kita sendiri. Nah, ini dia sumber kegelisahan zaman sekarang. Perasaan kalau kita tuh kayak lagi di atas panggung, terus-menerus, selalu diliatin dan selalu dihakimi. Tekanan ini bener-bener bikin capek. Dan buat banyak orang, cara paling gampang buat ngatasinnya, ya dengan mundur total. Mereka memilih diam bukan karena nggak punya apa-apa buat diomongin, tapi karena ongkos buat bersuara rasanya terlalu mahal. Oke, sekarang kita masuk ke inti kenapanya. Gimana kalau ternyata pilihan untuk nggak terlihat itu bukanlah sebuah kelemahan, tapi justru sebuah kekuatan? Yuk kita coba lihat kesunyian ini dari sudut pandang yang beda sebagai sebuah sumber kekuatan. Orang yang menghindari panggung sosial yang konstan ini seringkali malah mengembangkan 5 karakter kuat ini. Mereka jadi otentik karena nggak perlu lagi pusing sama ekspektasi orang. Mereka mandiri karena kebahagiaan mereka nggak bergantung sama validasi dari luar. Mereka selektif dalam hubungan, lebih milih kualitas daripada kuantitas. Mereka introspektif, dan semua ini ujung-ujungnya membawa mereka ke pertumbuhan pribadi yang jauh lebih dalam. Nah, ini poin yang penting banget. Diamnya mereka itu bukan berarti kosong loh. Justru itu adalah ruang di mana hal-hal penting terjadi. Saat yang lain sibuk posting, mereka sibuk membangun bisnis, karya seni, atau pemahaman diri. Mereka bukannya ketinggalan, mereka justru jauh lebih maju dalam perjalanan batin mereka. Manfaatnya, wah nyata banget. Mereka secara sadar menukar perhatian konstan dengan ketenangan pikiran. Mereka memutus lingkaran candu dopamin dari notifikasi. Dengan gak terus-terusan ngebandingin highlight hidup orang lain, mereka melindungi kesehatan mental mereka. Mereka tahu nilai mereka datang dari dalam, bukan dari luar. Dan mereka menghargai hal-hal yang gak bisa ditangkap oleh kamera. Ini konsep yang keren banget, kepemilikan psikologis. Jadi gini, ketika sebuah momen itu cuma milik kamu seutuhnya, rasanya kan lebih murni ya. Nah, begitu momen itu diposting, rasa kepemilikan itu bisa memudar. Momen itu jadi milik publik, bisa dihakimi, bisa disalahartikan. Jadi nggak ngepost, itu adalah cara buat melindungi pengalaman pribadimu. Tapi pilihan ini lebih dari sekedar gaya hidup loh.
Ini tuh udah jadi semacam pernyataan filosofis dan sosial. Sebuah bentuk perlawanan terhadap sistem yang dirancang untuk mengukur dan memonetisasi hidup kita. Di ekonomi perhatian kayak sekarang, menahan diri buat nggak posting itu adalah sebuah tindakan pemberontakan. Ini kayak pemogokan digital. Dengan menolak untuk berpartisipasi, kamu menolak sistem yang mengubah hidupmu jadi data dan identitasmu jadi produk. Inilah aktivisme di era modern. Kalau kata filsuf Albert Camus, orang-orang kayak gini tuh pemberontak sejati. Mereka ngelihat aturan-aturan dunia media sosial yang seringkali absurd dan dengan sadar mereka menolaknya. Dalam penolakan itulah mereka justru menemukan kemandirian dan kesadaran diri yang lebih tinggi. Mungkin kamu mikir, paling cuma segelintir orang yang kayak gitu. Eits, jangan salah. Selama ini budaya internet itu berjalan di atas aturan 1%. Cuma 1% pengguna yang aktif bikin konten, 9% berinteraksi, dan 90% sisanya cuma jadi penonton. Jadi mayoritas yang diam ini emang selalu ada, dan sekarang mereka justru makin menarik diri. Dan tekanannya ini beneran nyata. Ada survei di tahun 2023 yang nemuin fakta yang cukup mengejutkan. 47% dari Gen Z pernah menghapus postingan mereka sendiri karena nggak dapat interaksi yang cukup. Ini nunjukin betapa beratnya tekanan untuk tampil, yang akhirnya bikin banyak orang milih buat nggak tampil sama sekali. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Di sini kita bakal lihat apa sih hadiah terbesar dari pilihan buat hidup lebih privat ini. Ini semua tentang sebuah tempat di mana jati diri kita yang sesungguhnya bisa tumbuh, bebas dari tatapan publik. Coba deh kita lihat perbedaannya. Diri kita yang online itu cenderung kaku, kayak produk yang punya branding dan harus dijaga citranya. Tapi di dunia nyata, identitas kita itu jauh lebih cair dan kompleks. Kamu bisa jadi orang yang beda saat bareng teman-teman dekatmu, di kantor, atau bareng keluarga. Nah, kebebasan inilah yang mereka lindungi dengan memilih untuk tidak membangun persona online yang kaku. Jadi, yuk kita coba ubah cara kita ngasih label ke mereka. Mereka itu bukan menarik diri, tapi bijaksana. Mereka bukan ansos, tapi mereka pintar ngatur energi sosial mereka, memberikannya hanya kepada orang-orang yang benar-benar berarti. Ini bukan soal kelemahan, ini soal kebijaksanaan. Dan ini mungkin kesimpulan paling pentingnya. Di dunia yang pengen memanen setiap kenangan kita jadi data, menjaga privasi itu adalah tindakan penyelamatan diri. Memilih untuk nggak bisa diukur oleh sistem adalah salah satu bentuk kemandirian mental yang paling murni saat ini. Jadi, mari kita akhiri dengan membalik sebuah ungkapan umum. Pertumbuhanmu, patah hatimu, kemenangan-kemenangan kecilmu, hal-hal yang paling ngebentuk dirimu justru jarang banget kan masuk ke dalam feed. Dan mungkin emang seharusnya begitu. Karena ketika sesuatu tidak disiarkan, ia tetap menjadi milikmu sepenuhnya. Dan itu adalah hal yang sangat berharga.